Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Cancer ya. Tema atau judul games kali ini adalah pesan semesta untuk hubungan dan cintamu. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untuk Cancer, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Cancer, pesan semesta untuk hubungan dan cintamu. Kira-kira apa yang terjadi dalam hubunganmu dan cintamu ya, dan apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu, kita lihat. Oke, saya lihat di sini ya Cancer, ada beberapa dari kalian itu yang mungkin berpikir bahwa saya harus kerja, saya harus fokus pada karir ya. Tetapi terbayang-bayang orang ini dalam benakmu. Siapakah sosok ini? Adalah orang dari masa lalumu, yang mana saya lihat di sini kamu berusaha ya, Cancer. Saya merasakan bahwa saya ingin hidup bahagia, saya ingin hidup tenang, tapi kok itu saya tidak dapatkan. Saya sudah berusaha untuk membuat diriku baik ya, berusaha juga berbuat baik kepada orang lain, tetapi serasa kayak hidupku tuh hampa. Saya ingin lebih dekat denganmu semesta ya, jadi kamu lebih banyak berdoa, lebih menyerahkan semua kepada semesta untuk apa? Bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak, bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik, bisa mendapatkan cinta sejati. Dimana mungkin saya lihat di sini sekarang kamu sudah berusaha untuk move on, tapi nggak bisa move on, walaupun mungkin kondisinya kamu sudah mempunyai pasangan. Betul tidak Cancer? Ketik di kolom komentar ya. Saya lihat di sini seakan-akan kenapa ya, saya sudah mendapatkan pasangan, tetapi ada beberapa ya yang sudah mendapatkan pasangan tetapi tidak bahagia dengan pasangannya, seakan-akan bertolak belakang aja sifat karakter dan visi misi, ribut aja ataupun diam aja ya, karena ya untuk menetralkan aja, tapi banyak tekanan. Saya lihat di sini kamu tidak bisa menjadi diri sendiri, kamu merasa terluka, dimana mungkin dulu kamu, artinya kamu membayangkan sosok dirinya yang saat ini bersamamu bisa menjadi pribadi yang baik, dia pun juga sama, kamu bisa bahagia bersamanya, tetapi ternyata tidak ya, ternyata hampa, ternyata tidak sesuai ekspektasi, yang mana mungkin kamu lihat dia kalem, ternyata penuh kemarahan, penuh dendam, terus pelit, yang mana wah dia itu kaya, ternyata banyak hutang. Ini contoh ya, ada beberapa seperti gitu, ataupun pelit, ataupun mungkin kondisinya wah dia cantik padahal bertopeng, dempulannya banyak ya. Tapi memang saya lihat di sini ada beberapa juga Cancer yang tidak melihat dari itu, tapi melihat dari hati, tetapi yang nggak serak aja gitu ya. Ya dia sudah baik, ada beberapa yang bertopeng, ada beberapa tidak ya, jadi kamu bisa menyesuaikan sesuai dengan energi kamu. Kalaupun terjadi padamu energimu, kalau tidak berarti energi yang lain ya, kamu menyesuaikan aja. Sudah baik, sudah penurut ya, ya macam-macam yang terbaik untukmu, tapi kok saya nggak bahagia ya? Apakah saya orangnya tidak bersyukur? Kok saya masih terbayang-bayang orang masa lalu yang mana dia sudah pernah menyakiti saya, membuat hidup saya tidak nyaman, tapi saya sudah mendapatkan orang baik, kok malah saya tidak bahagia gitu. Saya lebih bahagia dengan orang-orang yang dulu, walaupun memang dia pernah menyakiti saya, tapi saya bahagia bersamanya. Cancer ya, ya mungkin kamu terlalu gegabah mungkin mengambil keputusan Cancer di masa lalu.
Ibaratkan kamu tidak jujur pada dirimu sendiri ataupun lari dari kenyataan, yang mana mungkin kondisinya kamu harus menyelesaikan permasalahan itu, tetapi malah kamu lari dari kenyataan. Ya, yang mana kamu berpikir bahwa mungkin kondisinya saat ini adalah yang terbaik atau keputusan bijaksana, ternyata malah menyudutkanmu, membuatmu pusing, stres, dan membuatmu terluka. Kamu tidak bisa konsentrasi, malah saya lihat di sini hidupmu lebih ruwet ya. Seakan-akan kamu tuh biasa aja, tapi hatimu nggak bisa nipu. Muka muda, saya lihat lebih nggak nyaman, ya pokoknya banyak beban. Padahal sudah tersedia semuanya gitu. Ya mungkin semesta mau sampaikan bahwa kamu harus bisa lebih bijaksana untuk dirimu sendiri. Jangan lihat bijaksana untuk orang lain gitu. Karena ya dirimu dulu, kamu bijaksana, kamu berikan yang terbaik untuk orang lain, padahal dirimu korban atau malah mengorbankan juga yang lainnya atas keputusan yang kamu ambil. Ya, semesta mau sampaikan kepadamu, tidak usah menangisi apa yang sudah terjadi masa lalu, tapi perbaiki. Contohnya, saya nggak bahagia sama dia, terus gimana dong kak? Ya berarti kamu harus lihat kenapa sampai kamu tidak bahagia, cari dong. Dan itu kan kamu pasti bisa tahu jawabannya. Diselesaikan, entah bicara, entah perubahan diri. Saya sudah berubah untuk yang terbaik, tapi rasa tetap aja pada orang lama. Karena ada beberapa yang masih ke mantan nih ya, nggak tahu kenapa Cancer masih ingat-ingat mantan. Berarti kan menipu diri sendiri. Akhirnya kamu melukai dirimu sendiri, melukai dirinya yang mantanmu, dan melukai sekarang pasanganmu. Karena penuh drama. Dan akhirnya hidupmu bukan jauh lebih baik, tapi malah jauh lebih terpuruk. Tidak bisa konsentrasi, rezeki juga begitu-begitu aja, malah banyak hutang. Ya. Untuk masalah hubungan ya, hubungan dalam artian dengan relasi pun tidak nyaman. Kadang temperamen, kadang orang macam memandang kamu juga antara takut dan segan, ataupun tidak nyaman bersamamu. Kenapa? Karena kamu ada di energi negatif. Tidak seperti dulu, kamu sukses ya pada saat hatimu senang bersama orang itu, walaupun banyak masalah tapi penuh dengan keceriaan. Kesini-sini malah penuh dengan beban. Betul tidak? Ketik di kolom komentar. Ya, tetapi saya lihat sini kamu kuat-kuatin aja. Ya, berarti kan kamu belum ada spiritual ya. Artinya kamu memang sudah spiritual setengah-setengah aja gitu. Sudah spiritual tapi implementasinya kurang. Saya merasakan di sini energi kalian Cancer itu berontak ya. Kayak macam ingin keluar dari siklus ini, tetapi nggak bisa. Kenapa? Karena takut dibully, takut dikatakan ini, takut dikatakan itu. Padahal ini sebenarnya pembelajaran semesta untuk dirimu. Ya, untuk bisa jangan menyanyiakan hidupmu, jangan menyanyiakan cintamu, dan jangan menyanyiakan waktumu. Ini kan bicara pesan semesta. Raihlah apa yang kamu mau. Carilah orang yang bisa membuatmu bahagia. Bukan malah kamu membuat orang lain bahagia, dirimu korban. Belum tentu dia merasa bahagia. Macam contoh, saya sudah berikan dia kebahagiaan Kak Ica. Coba tanya sama pasanganmu, dia bahagia tidak sama dirimu? Yakinkan pasti tidak. Walaupun dia juga tahan perasaan sama-sama seperti kamu. Tahan perasaan karena apa? Ya mungkin demi keluarga, demi nama baik, demi ini itu, mengorbankan semuanya. Dia bahagia kok sama saya Kak Ica. Ya itu menurutmu. Coba tanya sama dia. Kamu bahagia gak sama saya? Pasti jawabannya kalau jauh senyum-senyum dan lama itu berarti dia masih mikir, takut nanti kamu tersinggung. Sebenarnya dia gak bahagia. Kenapa? Karena energi negatif dari dirimu. Kalau kamu mau lihat pasanganmu bahagia, itu lihat dari dirimu bahagia tidak. Kalau kamu merasa bahwa kamu tidak bahagia bersama dia, dia juga merasakan bahwa kamu tidak bahagia bersamanya. Bahkan kamu terkoneksi dengan orang lain di sana, merindukannya. Bahkan orang lain yang di sana itu bahkan sama terkoneksi dengan dirimu, merindukan dirimu. Jadi sama-sama terkoneksi dengan yang lain, tapi hidupnya dengan yang lain. Ini juga pacar-pacar ya, pacar-pacar dalam artian ada yang mungkin beda agama, usia, budaya, bangsa, sehingga akhirnya ribut, stres, dan akhirnya berpisah. Ataupun hubungan on off, hubungan digantung, bingung. Nah sama, cari solusi.
Entah kamu mau menikahnya gimana, ya itu solusimu. Untuk bersatunya bagaimana, cari, browsing. Ini kan diam. Kenapa? Takut kata orang, takut dikatakan ini, takut dikatakan itu. Ya ini sebenarnya juga proses dari pembelajaran spiritualmu sebenarnya. Jadi semesta mau sampaikan kepadamu apa yang terjadi di masa lalu biarlah berlalu. Ambil positifnya saja. Karena semua yang terjadi dalam hidupmu adalah baik. Baik buruknya semua baik. Ya, kalau dia jodohmu pasti kembali padamu. Kalau tidak ya sudah, ada yang akan diberikan yang terbaik untukmu. Kak Ica, saya sudah memberikan moto kayak gitu. Pasti ke depan saya akan mendapatkan yang terbaik. Tapi sekarang saya nggak dapat yang terbaik, malah dia yang terbaik di masa lalu. Berarti kamu mendapatkan karmik. Karena mungkin kamu merasa bahwa kamu sudah memberikan yang terbaik, tapi di sana dia merasa bahwa dia tertekan, tidak nyaman. Akhirnya sekarang kamu mendapatkan pembalasan dari orang yang baru ini, supaya kamu bisa merasakan apa yang dia rasakan terdahulu. Jadi kita jangan lihat dari sisi kita. Wah, saya bikin dia bahagia. Belum tentu dia bahagia. Ataupun mungkin kamu berpikir bahwa saya sudah bikin yang terbaik. Belum tentu dia sakit hati di sana. Atau saya berikan yang terbaik Kak Ica, pokoknya yang terbaik. Padahal dia tidak merasakan itu. Jadi jangan ukur di badan kita. Kalau buat kebaikan ya nggak apa-apa, ukur di badan kita sendiri. Apa yang kita inginkan itu yang kita lakukan. Tetapi kalau untuk orang lain, yang pastinya harus kamu dulu yang diutamakan supaya energinya up. Selama kamu tidak bahagia, jangan harap pasanganmu akan bahagia ataupun orang di sekelilingmu akan bahagia. Pasti auranya emosi aja, cuek aja, diam aja. Karena apa? Malas ribut, udah lelah. Saya lihat pasanganmu udah lelah juga. Kayak seakan-akan ini hidup kok gini-gini ya. Kayak mau kebahagiaan tapi malah dapat stres ya. Kenapa? Karena dia terkoneksi dengan yang lain, kamu terkoneksi dengan yang lain. Sedangkan jiwamu di tempat lain, ragamu di tempat lain. Sama-sama sibuk. Tidak ada kasih sayang. Ya kasih sayang mungkin ya sebatas diranjang saja mungkin. Ya, di depan orang bahagia padahal nol. Coba kamu berkaca Cancer, lihat mukamu. Ya, saya melihat nih para Cancer ini ya, mukanya tuh kusam, stres, seakan-akan itu kamu tuh banyak perawatan luar sana ya, perawatan di mana-mana. Tapi ingat, hatimu nggak bisa nipu. Dari hati, obat yang paling dalam itu hati kita. Selama hati kita tidak nyaman, itu bisa berdampak ke tubuh kita, entah kesehatan ataupun fisik. Lihat mukamu kusam, berarti ada hal negatif yang belum terselesaikan. Atau ada masalah yang belum terselesaikan, atau ada hal negatif yang masih ada tersimpan dalam hatimu. Ini bicara perasaan ya, karena tema kita untuk hubungan dan cinta. Jadi kamu berhubungan dengan siapapun juga, kalau tidak nyaman ya berarti orang tidak sevibrasi dengan dirimu. Tetapi ada, saya lihat di sini orang-orang yang mungkin kasar, jelek juga ya, iya mungkin ya. Ya pokoknya intinya mungkin Cancer berpikir saya masih bisa mendapat orang kaya, orang ganteng, cantik, lebih dari dirimu. Tapi kok saya nggak terkoneksi. Saya terkoneksi sama dia aja yang biasa-biasa aja juga ya, cantik juga tidak, kaya juga tidak, ganteng juga tidak, biasa aja. Tapi kenapa saya terkoneksi dengan dia dan saya kayak macam tergila-gila padanya? Yaitu kita bicara jiwa. Ya, makanya jangan bisa menipu jiwa. Ya, walaupun mungkin kondisinya bukan berarti saya suruh kamu cerai ya, no. Saya bicara di sini untuk kesehatan mentalmu. Ya, cerai dan tidaknya itu pilihanmu. Ya, walaupun mungkin nanti saya tahu, oh si A, si B, si ini akan cerai, oh si ini akan langgeng bahagia dengan ini, saya tahu. Tetap saya punya dibilangnya prinsip, saya nggak mau bilang gitu. Itu perjalanan spiritualmu sendiri. Coba tanya klien-klien saya, yang saya tanya, pasti saya saya memberikan kisi-kisi, tetapi selebihnya dia yang memilih, bukan saya yang harus menentukan nasibmu, no. Kita bicara mental dan kehidupan bahagia di dunia. Ya. Kalau kita cuman ikut kata orang, kita hidup tuh hampa, enggak malah banyak ini ya, banyak derita, serius loh. Saya waktu belum terbangun secara spiritual tuh, aduh ya ampun, hidup ini kayak udah mau mati aja deh. Ini berbagi cerita ya. Spiritual nih artinya kalau kamu tuh, saya lihat spiritual, tapi
dalam tanda kutip masih dalam kondisi fisik. Kamu di dalam 3D ya. Kalau kita bicara vibrasi ataupun mungkin bicara energi, kamu masih terkoneksi dengan fisik, bukan jiwa murni di 5D ya. Masih ikut kata orang, masih ikut ini, padahal sebenarnya yang menentukan bukan orang itu. Bahagia dan tidaknya itu bukan orang itu. Bahagia dan tidaknya itu dari dirimu, dari keyakinanmu, dimana kamu merasa bahwa saya ini kuat, saya ini tangguh karena saya mempunyai semesta, saya mempunyai Tuhan yang melindungi saya tanpa saya mau berharap pada manusia. Saya hanya berharap pada Tuhan. Ya memang itu kamu punya teori, tapi prakteknya no. Betul kan Cancer? Kamu ada ketakutan, takut kecemasan, dibully, di ini di itu. Kenapa? Karena kamu ketergantungan sama orang lain. Padahal kamu akan jauh lebih sukses kalau kamu bisa bekerja sendiri dan mengandalkan semesta, mengandalkan Tuhan dalam setiap langkahmu. Tapi kamu tahu konsep, tahu teori, prakteknya no. Makanya hidupmu begini. Malah membuat hidupmu terpuruk dan terpuruk. Kayaknya saya sudah bahagia. Ya sudah, kalau bahagia berarti bukan readingan untuk kamu. Ini saya memberikan readingan untuk Cancer-Cancer yang masih dalam tahap proses pertumbuhan jiwa. Yang mana dia sudah tahu teorinya tapi prakteknya belum. Kenapa? Karena masih takut masih ada rasa takut. Masih ada rasa, aduh bisa nggak ya saya jadi kaya? Bisa. Aduh bisa nggak saya bahagia? Bisa. Itu aja kamu masih pertanyakan. Saya bisa bahagia nggak? Saya bisa kaya nggak? Saya bisa makmur nggak? Saya bisa ini. Pertanyakan kan, berarti kamu nggak yakin kan kalau semesta akan memberikan itu. Karena kamu berpikir dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi kalau kamu spiritual, kamu kerja di hutan pun ya, kamu akan bisa sejahtera. Kamu bisa makan, ya disyukuri. Makannya bukan yang lezat, yang ekspektasimu, tetapi walaupun kamu, kalau kamu spiritual, kamu makan apapun yang sederhana pasti nikmat. Saya sudah merasakan soalnya. Saya ini bukan bicara teori ya, saya bicara memang karena saya sudah merasakan. Karena saya juga dulu pernah terpuruk. Yang saya bisa memiliki apapun, makan enak apapun tapi hambar. Hidup dikelilingi kelimpahan tapi rasanya kok kurang-kurang terus. Tetapi pada saat kita spiritual, sedikit atau besarnya tetap kita merasa bersyukur. Bisa menghargai. Nah ini sama. Kalau kamu sekarang sudah mempunyai pasangan, ya bahagiakan pasanganmu dulu. Kita nggak tahu jodoh kita kapan. Besok, lusa, tahun depan, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, atau selamanya, atau seumur hidup ya. Jadi jangan sampai jodohmu sudah tidak bersamanya, kamu menyesal. Sama seperti yang tadi kan. Kamu berjuang untuknya, tiba-tiba stop jodoh kamu, walaupun kamu cinta dan kamu pergi dengan yang lain, akhirnya kamu merasa tidak cinta dengan dia, kamu menyesal. Makanya saya bilang, pada saat sekarang bersamamu, entah karmik, entah soulmate, entah twin flame-mu, sayangi mereka. Kita nggak tahu jodoh kapan. Ya doa semua langgeng seumur hidup. Tapi kita tidak tahu nasib kita sendiri. Karena itu perjalanan spiritual masing-masing. Ya. Karena saya lihat sekarang sih orang sudah perkembangan jiwanya udah bagus ya. Sudah ini kan bicara tekanan mental. Kalau kamu jiwamu tidak bagus, semua itu ruwet. Dari hubungan, dari cinta kasih, dari keuangan, dari sakit penyakit ya, kesehatan, ya. Bahkan yang orang disayang pun akan pergi. Kamu serasa sendiri. Kenapa? Karena itu semesta mau atau Tuhan mau membentuk dirimu untuk menjadi jiwa yang murni. Kenapa? Dia ambil semua, sama seperti saya dulu. Dia ambil semuanya. Tetapi seiring pertumbuhan jiwa saya, Tuhan kembalikan. Semesta memberikan lebih. Jadi ingat, apa yang jadi milikmu akan kembali padamu. Jangan takut. Ya, apa yang pernah terjadi di masa lalu, orang mensolimimu, orang curang padamu, egois ya sudah, biarin aja. Dia punya karma sendiri, kamu punya karma sendiri. Kalau seandainya sekarang kamu masih dalam karmik, jalani karmik itu, nikmati. Kalau menderita sekali, ya nggak apa-apa, kamu akan dibebaskan. Ibaratkan kamu punya hutang, kamu bayar kan, habis itu kamu tenang. Nah ini sekarang proses pembayaran, di mana kamu harus bersusah payah. Ya kita membayar hutang itu kan harus kerja untuk bisa mengumpulkan duit. Kamu kerja, setelah itu kumpul-kumpul ya, bisa menahan ini itu untuk belanja ya, supaya uangnya tabungan terkumpul dan
hutang bisa lunas. Setelah lunas, hidup happy. Nah itu sama, seperti karmik. Sekarang kamu lagi menderita stres itu karena kamu lagi berusaha untuk membayar karmamu, pelunasan karmamu di hari esok. Pada saat kamu sudah membayarnya, kamu akan jauh lebih baik. Seperti gitu ya. Jadi jangan pernah negatif thinking terhadap hidupmu, apa yang terjadi di masa lalu semuanya baik. Jangan pernah menyesali, kamu bisa memperbaiki hidupmu yang baru dengan pola pikir yang baru. Ingat jiwamu, kamu gak bisa menipu jiwamu ya. Kamu mau sukses, kamu mau happy, kamu mau apapun dari jiwamu ya. Selama jiwamu memberontak, kamu harus tegas pada dirimu. Saya harus ambil keputusan apa? Jangan aduh saya kasihan ini. Ya sudah, berarti kamu tidak kasihan dirimu sendiri. Ya berarti kamu tidak mengizinkan kesuksesan, kebahagiaan itu masuk dalam hidupmu. Ya itu karena tidak ada ketegasan. Jadi tegas. Tegas ini bukan berarti untuk dirimu dan orang lain ya. Maksudnya tegas ini bukan untuk kebahagiaan orang lain, tetapi untuk kebahagiaan dirimu, baru pasti orang lain itu akan bahagia. Intinya dari dirimu dulu. Kalau dirimu bahagia, pasti orang lain itu akan bahagia. Selama dirimu tidak bahagia, jangan berharap dia bahagia walaupun dia senyum-senyum. No, dia pasti tidak bahagia. Jaminkan itu. Ya. Jadi dimulai dari diri sendiri. Saya lihat kamu tuh terlalu banyak menyenangkan hati orang, padahal dirimu korban. Karena kamu mau di zona nyaman. Padahal kamu tidak tahu itu kamu ketergantungan sama manusia, berharap pada manusia. Padahal seharusnya sesuai teorimu kan, berharap hanya pada Tuhan, hanya pada semesta. Tapi prakteknya ketergantungan sama manusia. Benar kan? Jadi hidupmu itu antara kakimu di mana, langkahmu di mana, hatimu di mana gitu, di persimpangan jalan. Kamu mau ke kiri atau ke kanan, bingung. Akhirnya masuk jurang. Itu harus tegas. Dan harus pilih mana Kak Ica? Ya kata hatimu. Kita bicara suara Tuhan, kata hati. Bukan suara manusia, kata orang, no. Tapi kata hati kadang-kadang nanti gimana, itu ego atau tidak Kak? Ya lihat dulu vibrasimu. Kalau kamu di vibrasi bawah, penuh dengan ketakutan, kecemasan, baru kamu mengambil keputusan, itu berarti suara iblis. Pada saat kamu bahagia, kamu happy, baru kamu mengambil keputusan. Itu suara semesta, suara spirit guide, suara suara Tuhan yang mana ada di hatimu. Ingat, semua itu harus ikuti kata hati supaya hati dan pikiranmu itu tenang. Langkahmu mau ke kiri, jalanmu ke kiri, kamu tenang, nggak ada punya beban. Selama kamu punya beban, jaminkan hidupmu tidak akan bakal baik, tidak akan bakal bahagia. Walaupun kamu memberikan yang terbaik buat orang lain, orang itu pasti tidak akan membuatmu bahagia, ataupun dirinya juga tidak bahagia bersamamu. Jadi sekarang ikuti kata hatimu. Kamu mau bagaimana, pilihannya semua dari dirimu. Baik buruknya, sukses tidaknya dirimu, bahagia tidak dirimu, dan dirinya itu dari dirimu. Ya, jadi jangan mengandalkan orang lain untuk bikin kamu sukses. Ya, tetapi andalkan semesta. Ya, dengan cara apa? Perbaiki diri, pola pikir, dan lebih banyak berdoa dan bersedekah ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.